Redis BEM FISIP 2021 bakal tanya-tanya nih ke narasumber kita yang alhamdulillah bisa hadir offline kayak gitu. Sebelumnya izin buat aku jelasin sedikit bahwa konten sharing magang ini itu merupakan salah satu program Kementerian Relasi Strategis yang bertujuan untuk sharing tentunya ya informasi seputar program mata kuliah magang yang telah dijalani oleh mahasiswa fisik semester atas seperti kakak-kakak narasumber kita berikut ini. Dan syukur alhamdulillahnya nih ya kak, atas permintaan fisik yang banyak banget beserta komplimennya nih, kita bisa hadir lagi dengan musim kedua. Dan sekedar informasi aja, untuk pertanyaannya nanti ini itu kita udah kumpulin dari question box yang KM FISIP udah ketik nih, yang udah diunggah di story IG BEM FISIP. Dan berdasarkan dari story kemarin, mungkin KM FISIP dari tadi udah merasa janggal nih, kenapa kok cuma segini yang bisa hadir. Jadi kebetulan memang ada beberapa narasumber yang belum bisa hadir secara offline, maka dari itu akan disampaikan melalui video yang udah mereka siapkan juga. Oke, nggak perlu lama-lama lagi ya kak, langsung aja kita masuk ke main sessionnya dan mempersilahkan kakak-kakaknya untuk perkenalan diri dulu. Monggo kak. Baik teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Gagal Leron, berasal dari jurusan Administrasi Bisnis pada angkatan tahun 2018. Kalau boleh tempat magangnya di mana? Tempat magang saya tepatnya di perusahaan BUMN atau sering disebut dengan Terindo atau Prabon Indonesia 3 di cabang Tanjung Perak. Selanjutnya? Oke, perkenalkan, nama aku Iza dari Administrasi Publik dan kemarin magang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Wow. Aku Lovinta Sonia dari Administrasi Bisnis angkatan 2018, kemarin magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Aku Puja, aku dari HI angkatan 2018. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Prasetyo Wahyunintia, biasa dipanggil Tia, dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, angkatan tahun 2018. Oke. Langsung aja kan kita masuk ke pertanyaan dasarnya dulu aja kayak gitu. Oke, pertanyaan dasarnya nih, KM FISIP nih masih bingung nih, kapan tepatnya mahasiswa fisik itu boleh atau bisa start buat magang sih kak? Kayak banyak yang bilang semester 5, banyak yang bilang semester 6 kayak gitu. Mungkin dari prodi beda kali ya kak, mungkin bisa di-share info terbarunya ini kayak gimana? Tiap prodi emang beda-beda sih aturan seputar magang ini. Kalau di administrasi negara sendiri, kebetulan bisa dilakukan di semester 5 dengan jumlah SKS minimal 87. Jadi ini kalau buat teman-teman atau adik tingkat yang administrasi negara di semester 5 atau menginjak ke semester 5 udah 87 SKS, bisa ambil KRS magang gitu. Oke. Dari prodi lain apakah juga sama kak? Kalau di jurusan Administrasi Bisnis sih tepatnya kebanyakan ya, ya. Kalau Di kita tuh semester 6 maksudnya biasanya tuh bisa mulai cari tempat magang perusahaan itu di semester 5 akhir, tapi input magangnya di semester 6. Tahun ini kebijakan barunya itu semester 5 sudah boleh input magang atau di semester 6 boleh input magang, tapi emang kebanyakan di semester 6 sih. tapi memang kalau untuk saya sendiri di jurusan Adis itu harus status SKS. Status SKS sih ya. Tapi memang kalau saran dari aku sama Loving, mendingan diberi dari semester 5 aja. Ya, semester 5 akhir lah. Semester 5 akhir mulai cari usaha, mulai cari mau magang di mana. Nah, nanti semester 6 awal udah tinggal magangnya aja. Nah sebenarnya lebih tepatnya bukan semester ya teman-teman, tapi berapa banyak SKS yang sudah teman-teman ambil gitu. Kalau di pengalaman saya, di peraturan yang saya dapat itu minimal SKS untuk mendaftar mata kuliah magang itu minimal 110 SKS. Sebenarnya persyaratan magang itu bisa aja kalian, terserah kalian mau semester kapanpun.
tetapi at least kalian tuh udah mencapai 100 SKS. Nah, kalau misalkan kalian udah mencapai 100 SKS, itu baru kalian bisa apply magang. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana tentang prosedur untuk apply magang? Boleh? Kalau di administrasi negara sendiri tentunya kita harus ambil PNS magang ya. Iya. Kemudian nanti kita di Siamik itu kita juga udah bisa pilih dosen pembimbing magang. Nah ini yang juga menjadi hal yang penting ya, karena dosen pembimbing nantinya yang akan membimbing kita dari awal magang sampai kita selesai sidang magang. Nah kemudian kita tuh jangan lupa ini ya, telat buat cari-cari tempat magang, karena persiapan yang matang itu nanti menentukan bagaimana proses kita magang nanti atau tempat kita magang nanti di mana. Nah setelah kita cari tempat magang, kita bisa minta surat pengantar ke TU di TU fakultas. Nah kemudian nanti kita juga bisa menyusun proposal yang akan kita kirim ke tempat magang yang udah kita tentukan gitu. Setelah itu kita bisa konfirmasi lagi kapan bisa magang, ditempatkan di bagian mana. Nah itu nanti tinggal melaksanakan sesuai apa yang diberi tugas di tempat magang. Oke, kalau misal untuk surat izinnya ini yang minta ke TU ini boleh nggak kayak minta di pas di hari libur atau memang harus di hari kerja? Kan hari libur itu kayak libur semester gitu Kak, kita boleh nggak nyiapin itu di hari libur? Di hari libur itu nggak apa-apa sih sebenarnya, karena TU itu juga tetap bisa melayani. Bahkan karena waktu itu awal pandemi kita bisa melakukan via WhatsApp, dan itu nggak sampai 2 hari suratnya udah keluar kok. Ya, di peradilan juga sama Kak? Kalau untuk di jurusan kita kepada di administrasi bisnis itu hampir sama seperti dengan jurusan administrasi negara, cuma kita juga lebih berfokus harus mencari ke perusahaan terlebih dahulu. Iya. Kalau Jadi kan kemarin tuh pandemi juga kan, jadi susah banyak perusahaannya nggak menerima magang. Bahkan udah pengalaman itu keliling-keliling banyak perusahaannya nggak terima gitu. Jadi mending datang dulu, cari dulu perusahaannya, tanya dulu apakah mau menerima magang. Kalau misalnya emang mau menerima, baru kita siapin proposal, surat, baru kita Langsung mampir ke sana ya Kak, ke tempatnya? iya. itu bocor-bocor aja sih kalau sama dari teman-teman sekalian itu masih bingung kira-kira mau magang di mana. Soalnya kan kalau kita mulai dari posisi seperti saat ini kan kita juga akan bingung tuh kira-kira mau magang di mana, terus kita juga kira-kira nyari kriteria yang sesuai dengan kita itu di mana. Karena kan di jurusan kita pun juga ada beberapa kriteria yang tertentu, kira-kira perusahaan mana yang wajib menerima kita magang atau tidaknya. Contoh seperti jurusan habis kita itu, kalau misalnya kita hanya memilih suatu perusahaan tepatnya di dinas provinsi ataupun apa, kalau tidak sesuai dengan jurusan itu pasti akan ditolak. Nah, ketika kita udah sampai 100 SKS, baru tuh kita langsung daftar ke prodi. Nah, pas daftar ke prodi itu, kita tuh menyertakan nama, nomor telepon, dan lain-lain. Nanti juga dikasih tahu ke prodi. Terus juga kita juga ngelampirin, ada pertama transkrip, terus yang kedua itu kwitansi UKT, terus yang ketiga itu sertifikat pemaba gitu. Kalau yang MDKM atau magang merdeka itu setahu saya dari kampus ya, soalnya kan nanti bakalan disesuaikan sama mata kuliah jurusan teman-teman kayak gitu. Tapi kalau dari magang mandiri setahu saya ya dari teman-teman gitu yang nyari perusahaan mana yang pengen teman-teman tempati untuk magang gitu. Jadi kita cuman apply di perusahaan itu, terus kita konfirmasi ke universitas dan pasti di ACC sih kalau menurut saya. Tips dan trik nih, ini kan banyak yang tanya gitu loh Kak, kayak gimana sih Kak buat proposal magang? Terus ada nggak sih Kak, maksudnya habis kayak kita apply nih, berkas-berkasnya ada wawancara nggak? Kalau misalnya ada wawancara, ini sekalian minta tips dan triknya nih kayak gitu. Intinya proposal itu harus menceritakan apa sih tujuan kalian yang akan kalian capai di tempat magang itu. Kemudian apa sih harapan kalian dan mengapa pilihan tempat magang itu menjadi sesuatu yang penting buat kalian. Nah kalau di situ kita bisa memberikan istilahnya good impression lah untuk tempat itu, kita bisa sebenarnya direspon dengan baik juga. Nah kemudian untuk kurikulum vitae yang menarik nih, kita masukin aja pengalaman kita
pengalaman organisasi kita, kepanitiaan kita, karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita diterima di tempat magang lagi. Boleh nih Kak Vero. Oke, kalau dari aku sendiri pengalamanku ketika aku mengajukan terhadap perusahaan Perindo ya atau BUMN atau BUMN Indonesia juga, tentu ada yang namanya satu wawancara. Nah, wawancara itu kita kembali ke diri kita sendiri. Karena terkait dari wawancara itu pasti isi-isinya itu cuma di dalam proposal kita dan CV kita. Kira-kira kita hari dari bidang apa, terus proposal kita mengapa mengajukan dalam perusahaan BUMN. Nanti apabila dari jawaban kita sudah rileks dan bisa yakinkan dalam pihak perusahaan, otomatis dari pihak perusahaan akan mengacuci. Intinya kalau tips dari aku, tentunya ketika dilakukan wawancara itu tidak ada satu rasa canggung dan ada satu rasa yang kurang percaya diri. Karena kunci yang paling pertama yaitu ada satu percaya diri. Ketika kita udah percaya diri, insya Allah nanti kedepannya kita pasti akan melakukan mudah dalam segi wawancara ataupun pertemuan. Oke, berarti Kalau dari saya sendiri sebenarnya waktu wawancara nervous sih pasti ya gitu. Cuman saya menganggap bahwa lawan bicara saya ini atau HRD-nya ini itu sebagai teman saya gitu teman-teman. Jadi yang penting masih sopan dan etika gitu, memperhatikan etika. Kalau misalkan teman-teman ditanyain kekurangan, itu teman-teman langsung aja jawab dengan jujur kekurangan kalian itu apa aja. Tapi kalian tuh juga bisa langsung kayak ngomong gitu kayak kekurangan saya nih bla 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 bla. Tapi saya akan berusaha untuk mengubah kekurangan saya dan untuk belajar menjadi lebih baik kayak gitu. bener-bener kayak prepare ya, kayak sebelum wawancara kita latihan speaking dulu nih. Benar-benar, karena perannya kita magang di suatu perusahaan BUMN atau negara itu pasti ditanya namanya suatu alasan. Karena kalau kita tidak ada punya alasan, otomatis dari pihak perusahaan tidak ada benar-benar menjamin buat kita diterima, otomatis kita pasti akan ditolak. Itu kunci yang pertama harus di. Oke, berarti aku tangkapnya berarti ini ya Kak, pengalaman untuk CV itu pengalaman, jadi yang paling dilihat ini pengalaman organisasi, Iya. kepanitiaan, terus Kaliannya dari kaliannya dari bidang apa, kekurangannya. Kalau mau tambahin prestasi lomba itu juga penting banget sih, itu bakalan jadi suatu yang nilai plus lah buat instansi kita nanti. Sekarang kita tanya yang pas magang, gimana sharing, boleh di-sharing nggak pengalaman magangnya? Boleh dari tahap proses penerimaan gitu kan, penugasan dan kegiatannya itu kayak gimana, terus mungkin kayak selama magang kakak menemukan kesulitan apa sih, challenge apa gitu selama bertugas di perusahaan atau instansi tersebut. Terus mungkin kayak sebelum kakak mulai magang kan kayak mungkin pastinya tanya-tanya kan ya ke angkatan sebelumnya ya, angkatan napas kayak gitu ya, apa perbedaan magang dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi kayak gitu. Boleh. Kebetulan kalau aku sendiri di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu ketika aku apply pasti nanti akan diarahkan kok oleh pihak sana. Mbak dari jurusan apa? Misal ditanya nih, bilang aja dari administrasi publik, nanti pasti akan disesuaikan. Jadi setiap instansi atau setiap kantor dinas itu akan memiliki sebagian masing-masing. Ya, kalau di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu kebetulan aku ditempatkan di sebagian penyusunan program dan anggaran. Nah kemudian waktu itu memang lagi sebagian penyusunan program dan anggaran ini memiliki tugas untuk merekap dana bantuan pendidikan yang namanya BPUPP. Jadi BPUPP sendiri ini merupakan bantuan pendidikan operasional yang akan diberikan kepada SMA, SMK, dan PKPLK. Ini kalau anak administrasi publik harus paham sih mana ranah pendidikan yang provinsi dan kota ya. Nah kalau provinsi memang mengurusi masalah SMA, SMK, dan PKPLK. Jadi waktu itu jadi pengalaman yang berkesan banget sih, karena aku sendiri pribadi sebagai administrasi publik, sebagai mahasiswa administrasi publik, jadi tahu ternyata bantuan pendidikan itu nggak segampang yang kita lihat ya, hanya disalurkan kemudian kita merasakan ketika di bangku sekolah. Nah itu nggak segampang itu, di balik itu semua ternyata ada dinas pendidikan yang berusaha keras untuk merekap data BPUPP ini
apa aja sih yang diajukan, jumlahnya berapa, dan itu nggak boleh ada kesalahan sedikit pun di nominal angka, karena itu pengaruhnya nanti kepada sekolah itu sendiri. Bisa jadi jumlah bantuannya salah, dalam artian salah ini bisa kurang, bisa lebih, dan itu nanti akan menghambat semuanya. Kalau kurang nih, ya gimana sih sekolah yang nggak ini kan, yang nggak marah kalau bantuannya kurang gitu kan. Jadi di situ diuji, benar-benar diuji ketelitian, kejujuran, kemudian ketepatan waktu, karena proses input bantuan pun ada deadline waktunya. Karena kan sekarang udah ini ya, sistem pemerintahan kita tuh udah memasuki e-government, semua lini pemerintahan itu sudah ada alat elektroniknya, digital. Nah ini harus diperhatikan juga kalau nanti magang, kalian harus punya pengalaman di bidang e-government sih buat mahasiswa administrasi publik. Jadi kalian paham bahwa pemerintahan itu sekarang sudah tidak serumit seperti dahulu, sudah banyak inovasi yang berupa digital gitu. Kalau untuk yang pertanyaan kedua itu tadi, selama kegiatan atau pembahasan ini ada kesulitan nggak, menemukan kesulitan atau challenge gitu? Kesulitan sih ini ya, kalau buat mahasiswa administrasi publik itu mungkin kerjaan sempat beberapa hari itu pulangnya malam hari magangnya, karena memang pekerjaan yang menumpuk ya waktu itu di kantor, karena memang waktu itu lagi waktunya proses input anggaran ke websitenya Pemprov. Nah itu butuh ketelitian, dan mereka data itu semua kan banyak banget, jumlahnya ada ratusan, karena sekolah negeri dan swasta gitu. Jadi waktu itu serunya di situ sih. Itu kayaknya berlangsung, pokoknya di hari satu itu ya perkenalan gitulah, tapi akhirnya aku langsung dikasih tugas gitu buat baca-baca tentang modern slavery dan human trafficking gitu. Dari karyawannya mereka cukup santai banget gitu loh, kayak mereka benar-benar kayak ya santai aja ya sama kita kayak gitu-gitu, dan lumayan friendly sih gitu. Pasti ada sih, jujur pasti ada. Pertama aku kalau misalkan ngantor ya itu kayak kita masuk ke yang disinfektan itu, terus habis itu tiap minggu kita tuh pasti akan ada rapid test gitu. Itu disediain sih di kantornya, jadi kayak kita langsung rapid test aja gitu di sana, itu tiap minggu. Mungkin beberapa project tuh akhirnya terkendala ya, kayak sebenarnya aku kan meneliti tentang human trafficking nih dan tentang modern slavery gitu. Modern slavery banyak ininya sih, banyak jenisnya gitu. Nah katanya itu sebenarnya kalau misalkan ini bukan pandemi, mereka tuh pasti akan ngajakin aku ke Tawau gitu. Tawau itu kayak tempatnya kayak sel tahanan buat teman-teman pekerja migran Indonesia gitu yang mereka tuh undocumented gitu. Itu di Malaysia. Cuman karena emang ini kondisinya pandemi, mereka tuh nggak bisa ke sana karena emang dari pihak Malaysianya itu juga lagi lockdown gitu katanya. Impressionnya saat magang seneng banget ya teman-teman, apalagi kan kayak itu tuh tempat magang saya tuh kayak kantor yang pusat gitu kan di Jakarta gitu. Dulu pernah sebelum pandemi itu kan masih offline ya kegiatan perkuliahan. Saya magang di tahun 2021 dan pandemi itu udah ada dari 2020, jadi ya kurang tahu kalau ada perbedaan kayak gimana. Cuman yang pasti pastinya kalau sebelum pandemi itu WFO terus, work from office. Tapi kalau sesudah pandemi pastinya work from home. Cuman waktu itu saya punya kesempatan dari atasan subdivisi saya sendiri yang memperbolehkan anak-anak magang untuk datang ke tempat atau ke kantor. Kebetulan pada periode saya cuma 2 orang gitu, kan bertambah sedikit nih, berkurang sedikit maksudnya. Akhirnya ya dibolehin buat ke kantor dan fleksibel lah gitu. Sebisa kita ke kantor, kalau nggak pengen ke kantor ya nggak apa-apa kayak gitu sih. Ada ini nggak, kakak juga nemuin fun fact nggak? Maksudnya kayak fun fact itu kita misalnya
bersikap ke karyawan di sana atau enggak mental di sana atau enggak ya pokoknya karyawan pekerja di sana lah, kita kayak sikapnya harus gimana atau cara kerja kita tuh nanti kayak gimana gitu sama magang. Kalau sama magang sih kita harus ini ya, tentunya kita harus sadar ya kalau kita tuh magang di sana, kalau kita memang masih mahasiswa, jadi jangan sungkan buat tanya, jangan sungkan buat menyapa orang, karena istilahnya yang muda yang inilah yang menghargai yang tua gitu kan, pastinya budaya di Indonesia kan seperti itu. Jadi pokoknya jaga sopan santun dan jangan sampai kalian di tempat magang itu diem aja nggak ngapa-ngapain ya, jangan sampai. Jadi kalian tuh harus sering tanya, ini dia interaksi banget gitu ke orang-orang yang ada di sana, apa sih yang harus dikerjakan, kemudian apa sih iya istilahnya jemput bola gitulah, jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Kalau buat kakaknya mungkin dimulai dari dinas dulu aja ya. Aku waktu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur itu di bagian pemasaran pariwisata. Jadi di Dinas Pariwisata itu ada beberapa bagian divisi, tapi yang paling nyambung sama administrasi bisnis itu ada dua. Pertama pemasaran pariwisata, yang kedua industri pariwisata. Tapi waktu itu aku kebagian di pemasaran pariwisata. Nah di pemasaran pariwisata itu ngapain aja itu kebetulan kerjanya di dinas pariwisata itu kebanyakan terjun ke lapangan sih, kayak mengikuti kunjungan pariwisata atau rapat dengan pimpinan pariwisata di daerah-daerah, jadi lebih banyak keluar kota. Nah kalau misalkan nggak keluar kota pun kita juga ada kerjaan di kantor, misalnya paling sering itu rekap data kunjungan wisata di Provinsi Jawa Timur sih. Tapi kebanyakan memang kita terjun langsung ke lapangan, jadi serunya itu sih, sering keluar kota. Ini juga ada pertanyaan dari KM Bisnis Mega, mungkin kayaknya KM Adbis ya, soalnya ada yang nanya nih, emang bisa nih kak prodi Adbis magang di dinas atau instansi pemerintahan? Sebelumnya bisa apa enggaknya itu waktu itu aku tanya dulu sih ke Bu Siti, jadi itu Kaprodi selaku Kaprodi Administrasi Bisnis. Nah beliau menjawab boleh-boleh saja, karena ya memang nyambung, karena sebenarnya di administrasi bisnis itu ada mata kuliah pilihan yaitu bisnis pariwisata. Nah itu nyambung banget sama pemasaran pariwisata yang ada di dinas pariwisata itu. Ini boleh-boleh saja di dinas asal nyambung sama administrasi bisnis. Oke, berarti boleh di mana aja asalkan memang itu masih berhubungan dengan prodi ya kak, apa yang kita pelajari. Lebih baik ditanyain dulu kalau mau ke dinas, ini boleh nggak ya, itu boleh ditanyain ke dosen pembimbing atau lebih jelasnya sih ya lebih ke Bu Siti sih. Selama magang kalau fakta mungkin lebih ke ini sih, kalau pengalaman magang kan saya di televisi nasional nih tingkatnya. Nah kita tahu bahwa pertelevisian itu di program-program acara di televisi itu 24/7 gitu kan teman-teman, gak ada habisnya gitu. Mungkin ada beberapa stasiun televisi di jam-jam tertentu itu programnya kosong gitu kan, atau yang biasa kita lihat kayak garis-garis hitam putih atau warna-warni kayak gitu loh teman-teman. Nah tapi kan nggak semuanya. Nah dari situ akhirnya kerja kita juga 24/7 teman-teman. Jadi apa ya, kalau saya sendiri waktu itu agak kesulitan untuk manajemen waktu gitu sih teman-teman. Dan untuk pekerjaan itu sangat-sangat fleksibel gitu. Kadang waktu liburan tiba-tiba dapat callingan dari atasan suruh ikut rapat, dan itu 15 menit atau 10 menit sebelum rapat gitu teman-teman. Cuman mungkin kesulitannya itu adalah revisi terus, karena kayak ini berbeda-beda sih mungkin di tiap instansi. Kalau di Komnas HAM kita tuh juga harus serahin laporan gitu sebelum kita selesai magang. Jadi ya itu sih, kayak kita nggak bisa
selesai magang kalau misalkan kita belum ngumpulin laporan magang itu, dan kita nggak bisa dapet sertif kalau misalkan kita nggak ngumpulin laporan magang itu. Nah itu aku akhirnya harus presentasiin itu ke kepala departemen aku, kepala bagianku gitu, kabak di ya kepala pengkajian dan penelitian gitu. Tips buat attitude, gaya kerja dan lain-lain pasti kayak teman-teman juga udah tahu ya, kayak basic gitu, pasti berpakaian yang sopan dan rapi. Wah, menarik ya Kak. Challenge juga kayak gitu. Selama magang ini dibarengin kegiatan luar lainnya nggak Kak? Contohnya mungkin kayak Kakak masih bisa ngambil kelas kayak gitu. Atau enggak, ini juga ada yang tanya nih, sembari magang, gimana cara nyusun laporan gitu saat magang? Laporan magang saat magang. Boleh siapa yang jawab nih Kak? Kebetulan waktu itu memang magangnya di semester 5 dan pada saat perkuliahan. Nah ini lagi-lagi ya, pandemi itu bukan mendatangkan semua yang bersifat negatif ya, ada positifnya juga kan. Jadi positifnya kita bisa magang sambil ikut perkuliahan online. Kita tuh juga bisa merasakan gimana bekerja, kuliah. Iya itu. Pintar-pintar bagi waktu. Iya, nah kenapa harus pintar-pintar bagi waktu? Karena kita dalam sehari ada 2 aktivitas, magang dan kuliah. Maka secara bersamaan. Iya, secara bersamaan. Jadi ini kita ngetik sambil ini kan sambil zoom kan? Benar. Nah itu yang seru sih, karena kita nggak bisa kan, maksudnya belum tentu gitu di waktu lain kita dapat kesempatan kayak gini. Nah untungnya beberapa dosen di administrasi publik memang memaklumi hal itu. Jadi kalau lagi zoom, lagi on cam nih, kamu lagi magang ya? Iya Pak, lagi magang. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap dengerin materi dari saya. Yang penting tugas tetap dikerjakan. Nah itu bagi-bagi waktunya yang harus pintar. Jadi kita harus tahu nih mana yang harus kita kerjakan ketika magang, dan itu harus tepat waktu kan. Dan di samping itu kita juga harus menyisakan waktu untuk perkuliahan kita. Itu yang penting, apalagi ketika ada tugas. Nah untuk masalah penyusunan laporan, sebenarnya nggak harus nunggu ketika magang udah selesai baru ngerjain laporan sih ya. Tergantung keahlian masing-masing sih. Sambil magang atau pulang magang udah kepikiran judul, ya udah dicicil aja. Makanya kalau misalnya kita nunggu sampai kita selesai magang, kita baru ngerjain, sama aja kita mau bunuh diri kita sendiri. Iya. Gitu. Tapi laporan magang emang harus selesai bersamaan dengan magang kah atau? Nah itu kembali lagi ke orang masing-masing. Iya. Soalnya kita juga tidak bisa bicara kalau harus diselesaikan pada saat ini apa itu, kita juga nggak bisa ya kan. Kembali ke Tergantung Masing-masing. Iya, tergantung kalau mau cepat sidang magang ya harus segera diselesaikan juga. Tapi ada deadline-nya juga kan? Kalau deadline Kayaknya nggak tidak ada melebihi. sih, tidak begitu. Oh, tidak melebihi semester itu. Iya, karena ditakutkan nanti nilainya nggak bisa muncul Iya. di kartu hasil studi Iya. semester 5 itu gitu. Nah, semakin menunda-nunda kan, kalau kata pepatah nggak baik tuh, semakin Iya. menunda semakin banyak kerja yang menumpuk. Terutama kalau jadi besar tua, itu pasti namanya menumpuk juga, saya udah biasa sama sehari-hari. Iya, benar. Jadi lebih baik dicicil di awal. Ada sih, aku kebetulan pas magang itu juga lagi masuk kuliah juga gitu. Jadi akhirnya aku harus membagi waktu aku pas magang dan kuliah. Kadang-kadang juga kalau misalkan lagi tabrakan, kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain di kantor ya udah aku kayak ikut kelas aja gitu. Aku ikut kelas, kelasku online kan, kebetulan lagi online untungnya. Tapi kalau misalkan aku lagi ada kegiatan gitu kayak wawancara atau ya mungkin kegiatan-kegiatan yang aku nggak bisa buat kelas gitu, akhirnya ya udah aku harus ngerelain kelasnya gitu sih kayaknya. Kalau menyusun laporan magang, pastiin kalian tuh punya topik yang related sama jurusan kalian pertama. Yang kedua itu biasanya diambil dari studi kasus di tempat magang kalian. Cara menyusun laporan magang sebenarnya apa ya? Cara nyusunnya itu teman-teman, kalau saya sih sistem nyusul gitu. Gimana caranya? Enggaknya bukan setiap hari juga sih. Mungkin seminggu sekali itu kayak bikin satu paragraf gitu. Mungkin kalian apa ya? Nyusul dulu bagian kayak
pembukaan gitu, kata pengantar kayak gitu-gitu aja dulu teman-teman. Terus teori. Terus ada yang tanya nih dari KM Visip, magangnya ada insentifnya nggak Kak? Siapa yang mau jawab nih? Baru dulu nih, baru BUMN nih. Seharusnya teman-teman kalau dari saya sendiri itu ada, yaitu senilai 1.500.000. Cuman gara-gara pada waktu itu banyak magang di 6 bulan, dari saya pun juga harus mengalah karena saya pun juga tidak bisa mendapatkan insentif. Tapi dari saya dan teman-teman lainnya tuh mendapatkan suatu makanan itu hampir setiap hari yang dikasih. Itu dari pihak perusahaan. Terlebih lagi kita juga dikasih tahu beberapa laporan jujur itu dibuatkan juga dari pihak perusahaan. Kalau misalnya kita kesulitan atau kayak gimana, kita dimudahkan dalam mengambil data. Itu kalau dari saya selalu dari mungkin dari teman-teman dinas ada atau gimana? Yang insentif yang lain. Kalau di aku intensif itu memang nggak ada ya. Tapi kalau temanku sendiri di tempat lain yang memang masih instansi pemerintahan pun ada yang dapat. Nah itu semua masih tergantung sih, karena nggak ada peraturan yang memang mewajibkan mahasiswa magang dapat intensif itu sendiri. Kebanyakan dinas itu nggak ada juga, tapi kalau dinas pariwisata, apalagi yang pemasaran pariwisata kan sering kunjungan luar kota, jadi mungkin ada buat makan aja. Di Komnas HAM itu nggak ada kok insentif sama sekali, jadi itu pure biaya hidup itu uang kalian sendiri, dan uang jajan juga uang kalian sendiri. Jadi benar-benar nggak ada insentif kalau misalkan di Komnas HAM. Tapi intinya kita nggak usah terlalu berharap sih. Iya, nggak ada, memang kalau dari aku nggak ada, tapi kayak inisiatif kepala bidang atau rekan-rekan di perusahaan atau dinas sendiri sih. Intinya kalau kita dikasih tugas kerjaannya selesai dan baik dan benar, dan kita kalau dapat uang itu otomatis bonus kita. Jadi kita berharap itu aja. Karena kita orientasinya magang itu bukan karena money oriented ya, tapi pengalaman. Iya. Oke Kak, menarik. Jadi magang itu jangan yang dipikir itu insentifnya. Kayak magang itu ya udah kerja, maksudnya ya udah sebagian tugas gitu loh, kewajiban kita untuk lulus sebagai sarjana kan Kak. Oke, KM Visip banyak yang tanya nih, tips dan trik supaya memiliki peluang besar untuk lolos program magang tersebut gitu, gimana? Jadi kesan selama magangnya kakak nih kayak gimana? Terus mungkin ada pesan atau motivasi untuk KM Visip itu bisa jadiin satu lah Kak, boleh nih. Kalau dari aku yang pertama yaitu adanya satu tujuan dulu, bener gak sih? Kalau kita tiga udah tujuan, kalau kita otomatis semuanya menjalankan karena adanya suatu RS gara-gara kita ada magang, otomatis kita belajar dengan Nah itu yang itu kalau dari aku yang penting adalah tujuan. Nah di tujuan juga nanti dengan sisi kita tidak boleh ada satu berharap, karena nanti kalau udah berharap, ibaratnya kita berharap sama satu seseorang, tapi akhirnya kita jatuh dalam suatu lubang yang sangat dalam, itu yang sangat sakit. Intinya kita ikutin alurnya aja, kira-kira nanti dari pihak Tuhan itu kayak gimana ngasihnya, kalau ngasihnya kayak gimana kita terima dengan baik, karena biasanya tujuan dari Tuhan itu lebih indah dari yang kita harapkan. Itu yang perlu diingat dari teman-teman. Itu kalau dari aku. Tadi tips dan trik supaya kita bisa punya peluang besar untuk lolos gitu loh Kak. Nah itu mungkin bisa kakak sampaikan kesan dan motivasi buat KM Visip besar untuk lolos gitu loh Kak. Nah itu mungkin bisa kakak sampaikan kesan dan motivasi buat KM Visip. Kalau tips dan trik biar lolos diterima di tempat magang itu jangan lupa kita harus memulai komunikasi yang baik, etikat yang baik. Jadi kalau waktu pandemi itu memang protokol kesehatan itu harus dijaga secara ketat ya. Tapi kita juga perlu nih untuk mendatangi kantor atau tempat kita akan magang. Nah karena di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang berwenang di dalam kantor itu ya, yang nantinya akan membantu kita. Nah di situ kita udah dapat sebuah relasi yang baik nih. Nah dari situ gimana sih caranya kita membangun relasi yang baik? Jangan lupa kita harus berattitude yang baik, jaga komunikasi, jaga sopan santun, dan jangan lupa kita harus terus haus akan ilmu ya. Jadi kenapa sih kita harus haus akan ilmu? Karena jangan sampai kita magang itu kita selesai magang sia-sia, kita nggak dapat apa-apa. Jadi meskipun kita kerja, meskipun kita diberi pekerjaan, tapi jangan lupa ambil pelajaran yang ada di pekerjaan itu. Itu sih tips dari aku. Ini kan
sama sih. Yang pertama nanti komunikasi, karena apa ya, menjalin komunikasi yang baik di tempat magang itu dampaknya buat setelah magang itu masih kerasa gitu loh. Kalau kita komunikasinya baik, perilaku kita juga baik, itu sampai selesai magang pun kita masih bisa menjalin hubungan sama rekan-rekan kerja di tempat magang. Kayak misalnya hari ini pun aku masih berhubungan baik sama rekan-rekan, bahkan hari ini diundang buat ikut seminar kayak gitu sih contohnya. Tetap semangat teman-teman, karena apa ya, sebuah jalani itu sebagai sebuah proses gitu loh teman-teman, dan anggaplah itu buat cari pengalaman. Soalnya kalau teman-teman melakukan magang itu dengan berat hati, pastinya semakin berat sih teman-teman. Jadi saran aku sih lebih ke cari tempat magang yang benar-benar teman-teman pengen. Kayaknya pesannya adalah benar-benar cari tahu kalian itu concernnya di mana. Ketika kalian tahu concern kalian di mana, kalian bisa langsung cari instansi-instansi yang menurut kalian itu bisa mengakomodasi concern kalian itu. Gitu. Mungkin kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, reach up orang-orang terdekat juga. Maksudnya reach up teman-teman di kantor juga, karena aku juga kadang kayak di Komnas HAM itu aku masih sungkan buat reach up ke karyawan-karyawan di sana kalau misalkan aku lagi ada kesulitan atau kayak lagi buntu buat cari referensi gitu. Iya bener banget sih Kak, kayak apa yang udah kita lakukan itu pastinya akan menjadi apa ya, kayak memudahkan kita gitu loh untuk sih dulu. iya Tuangkan. bener banget oke Kak. Ya makasih ya Kak udah sharing bareng. Gak kerasa banget nih, gak berasa banget udah selesai sharing magangnya, dan seru banget, informatif banget. Semoga berkesan ya jika yang visit nih yang nonton nih. Terus terima kasih juga buat kakak-kakak karena sudah berkenan sekali lagi menjadi narasumber kita. Terima kasih sudah sharing pengalamannya, sharing tips dan triknya nih supaya kita punya apa ya, kayak lancar gitu buat apply magangnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan nih dari mohon maaf juga apabila ada salah kata, dan lain halnya baik dari aku sendiri juga kakak-kakak narasumber kita yang ada di sini dan yang ada di rumah. Dan semoga informasi dan sharing kita bisa bermanfaat buat para KM Visip yang belum, akan, dan mungkin yang sedang menjalani magang di semester ini. Sampai jumpa di sharing magang selanjutnya.